Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam namo buddhaya dan salam kebajikan, salam harmoni. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 10 dengan mata kuliah Desain Analisis Algoritma dengan dosen pengampu Ibu Nilo Dewi Sintiari, SPD, MSc, PhD. Kelompok ini terdiri dari Gede Marta Kusuma dengan NIM 065 kelas B dan Imade Adi Wahyudinata dengan NIM 079 kelas B dan saya sendiri Imade Septian Cahya Pradito dengan NIM 073 kelas B. Untuk bagian yang pertama mengenai algoritma brute force. Di sini saya mendapatkan soal nomor 3 mengenai 1/0 knapsack problem. Nah, knapsack problem didefinisikan sebagai berikut. Diberikan n sebagai objek dan Russell berkapasitas K. Setiap objek dilambangkan dengan I memiliki bobot WI dan untung PI. Memiliki tujuannya menyeleksi objek sehingga total keuntungan dari objek terpilih maksimal. Dan berat total benda tidak melebihi kapasitas ransel. Untuk soal yang A, apa makna 1/0 pada 1/0 knapsack problem? Di sini saya mendapatkan referensi dari beberapa sumber dan saya gabungkan menjadi 1/0 knapsack problem memiliki artian suatu objek bila mana dimasukkan ke dalam knapsack yaitu berupa 1 atau tidak dimasukkan sama sekali yaitu 0, di mana sistemnya lebih simpel memiliki ambil 1 atau tinggalkan 0 atau kosong. Setiap objek dipilih satu kali atau tidak dipilih 0. Dan yang soal ke B, buatlah sebuah algoritma brute force untuk menyeleksi objek agar keuntungan maksimal. Jawaban saya, algoritma brute force untuk penyelesaian 1/0 knapsack problem agar bisa menghasilkan keuntungan maksimal sebagai berikut. Untuk yang pertama, menentukan semua himpunan bagian dari himpunan dengan n sebagai elemennya, n sebagai elemen. Dan yang kedua, menghitung semua keuntungan dan berat objek setiap himpunan bagian dari step atau langkah awal. Dan yang ketiga, memilih kombinasi dari sebuah himpunan bagian yang memiliki total keuntungan terbesar, tapi total berat tidak melebihi batas dari knapsack atau knapsack itu kan batasnya berkapasitas K. Untuk yang C, periksalah kebenaran dari algoritma yang Anda rancang. Dengan menggunakan algoritma brute force ini bisa mendapatkan solusi yang benar, dikarenakan algoritma ini sistemnya memeriksa semua elemen kombinasi objek serta memberikan keuntungan maksimal. Tetapi algoritma ini memiliki kelemahan yaitu memiliki kompleksitas waktu yang tinggi atau lama. Dan soal yang ke-D, diberikan 5 objek dan sebuah ransel berkapasitas K sama dengan 20. Lengkapi tabel berikut untuk menjelaskan karakteristik dari setiap objek. Jawab. Tabel ini menjelaskan karakteristik dari 5 objek 1/0 knapsack dengan kapasitas ransel K20. Keterangannya, objek sebagai benda, wage itu bobot, profit keuntungan. Kapasitas ransel dilambangkan dengan K sama dengan 20 unit. Seperti gambar tabel di sini. Objeknya saya memberi namai A1, B2, C3, D4, E5 dengan bobot masing-masing 5, 8, 4, 3, 9 dengan profit atau keuntungan 10, 7, 3, 5, 12. Nah, bisa dilihat dari tabel ini setiap objek ini memiliki 2 karakter yaitu weight dan profit. Dan weight sendiri
berat dari setiap objek, dan keuntungannya P itu jika keuntungan didapat maka objek dimasukkan ke knapsack. Dan selanjutnya, hitunglah knapsack waktu algoritma rancangan Anda. Menghitung kombinasi yang apabila terjadi dengan n elemen, maka hasil kombinasinya 2 pangkat n. Dan yang kedua, menghitung total weight atau bobot setiap kombinasi O dalam kurung n. Dan yang ketiga, maka perhitungan kompleksitas waktu algoritma tersebut dengan menghasilkan banyak kombinasi yang dilakukan 2 pangkat n sama total weight O dalam kurung n menghasilkan O dalam kurung n T 2 pangkat n. Dan lanjut ke bagian yang kedua mengenai algoritma rekursif. Di sini saya mendapatkan soal nomor 3 mengenai algoritma pencarian biner. Algoritma pencarian biner bekerja dengan cara berulang kali, membagi sebuah array yang diurutkan menjadi 2 dan membandingkan elemen tengah dengan nilai target. Dan jika elemen tengah sama dengan nilai target, maka algoritma mengembalikan indeksnya. Dan juga jika elemen tengah lebih besar dari nilai target, maka algoritma mencari bagian kiri array. Dan lanjut, elemen tengah kurang dari nilai target, algoritma akan mencari bagian kanan dari array. Algoritma ini mengulangi proses ini hingga nilai target ditemukan atau array kosong. Untuk soal yang pertama, yang A, jelaskan apa yang menjadi input dan output dari algoritma penyelesaian yang akan Anda rancang. Untuk itu, dalam input algoritma pencarian biner, ini merupakan sebuah array yang tersusun berurutan dengan nilai terincar yang dicari. Sedangkan outputnya sebagai indeks di mana nilai suatu target dijumpai dalam array bila -1 jika nilai target tidak ditemukan. Dan yang B, soalnya B, berikan ide bagaimana algoritma tersebut dapat dinyatakan secara rekursif. Penyelesaian algoritma pencarian biner secara rekursif. Adapun langkah-langkah algoritma pencarian biner yang dinyatakan secara rekursif. Untuk yang pertama, bila mana indeks awal lebih besar dengan indeks terakhir, maka bila dikembalikan maka -1 target tidak ditemukan. Dan yang kedua, melakukan perhitungan indeks tengah sebagai indeks awal ditambah indeks akhir atau 2. Dan yang ketiga, bila nilai indeks tengah sama dengan nilai target, maka kembalikan indeks tengah. Yang keempat, jika nilai indeks tengah lebih besar dari target, maka panggil rekursif di bagian array kiri dari indeks pertama sampai indeks tengah -1. Nah, apabila indeks tengah lebih kecil dari nilai target, maka bisa melakukan pemanggilan rekursif algoritma pada bagian kanan array. Jadi, indeks tengah +1 sampai indeks terakhir. Di sini saya mendapatkan kesulitan mengenai periksa kebenaran algoritma Anda. Saya mendapatkan jawaban dari artikel yang saya baca, yaitu algoritma ini akan bekerja dengan cara membagi array menjadi 2 kubus secara sistem rekursif sehingga nilai target akan ditemukan atau array kosong atau 0. Dan yang soal ke D, berikan sebuah array berukuran 2 pangkat n di mana n lebih besar sama dengan 4 dan diilustrasikan algoritma pencarian biner. Dan rancang Anda dengan menggunakan contoh tersebut. Bilangan array yang diberikan berupa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 merupakan array 2 pangkat n di mana n lebih besar sama dengan 4. Mencari nilai target 7. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, indeks mulai atau start O dan indeks akhir n adalah 7. Dan yang
Selanjutnya nilai indeks tengah atau mid yaitu 3 karena 3 lebih kecil daripada 7, maka panggil rekursif algoritma pada bagian kanan array. Indeks 4 bagian sini, indeks 4 sampai 7. Dan sama seperti langkah kedua, indeks tengah kan 5. Karena 5 masih lebih kecil daripada 7, maka panggil lagi rekursif pada bagian kanan array, yaitu 6 di sini hingga 7. Nah, maka nilai indeks tengah menjadi 7. Sama dengan nilai target, algoritma mengembalikan indeks 3 sebagai outputnya. Untuk soal yang ke E, hitunglah kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Pada jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma, memperhatikan jumlah operasi yang diterapkan oleh algoritma. Dan berikut langkah-langkah menghitung kompleksitas waktu pada algoritma tersebut. Yang pertama, menjelaskan elemen pada indeks operasi kompleksitas waktu. O dalam kurung 1 dikarenakan akses indeks pada array. Dan yang kedua, melakukan penambahan elemen baru pada array, penambahan waktu secara konstan. Dan yang ketiga, iterasi atau looping pada array, pengoperasian kompleksitas waktu O dalam kurung n, dan maka n merupakan jumlah elemen dalam array. Yang selanjutnya, menghitung panjang jumlah elemen dalam array. Kompleksitas waktu total dari algoritmanya berupa O dalam kurung 1 ditambah O dalam kurung 1 ditambah O dalam kurung n ditambah O dalam kurung 1. Bisa disederhanakan jadi O dalam kurung n. Nah, untuk yang F ini disuruh mengimplementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit yang kita suka. Nah, di sini saya menggunakan pengimplementasian menggunakan C++. Ini hasil screenshotannya. Mari kita cari di C++. Nah, untuk n-nya kita gunakan 4 sebagai nilai n, dan array seperti tadi, arraynya 8 sebagai inisiasi array 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, untuk mengakses elemen pada indeks tertentu, kita menggunakan elemen pertama array itu sama dengan 0 atau 1, elemen terakhir sama dengan array 7, dan elemen tengah array 3. Indeks elemen tengahnya yaitu 3. Untuk pengeluaran elemen pertamanya sebagai berikut, terakhir dan elemen tengah. Untuk menambah elemen barunya, kita gunakan elemen baru yaitu 17. Nanti pas di compare errornya dia paling akhir 17. Dengan array 8 menambahkan elemen baru ke akhir array. Nah, untuk melakukan iterasi atau looping pada array dapat dilihat dari codingan di sini, dan menghitung panjang jumlah elemen dari array. Codingannya int panjang array cc array cc array 0, cout panjang array int. Nah, untuk melakukan operasi matematikanya pada array seperti codingan berikut ini, int total 0, dan untuk menjumlahkan seluruh elemen array, total ditambah sama dengan array, dan menghitung rata-rata. Dan mari kita coba compile and run. Nah, di sini sudah mendapatkan untuk elemen pertama kan tadi 0 itu sama dengan 1, dan elemen terakhirnya 15 karena penambahan elemen barunya itu 17, tapi elemen aslinya tetap 15, dan elemen tengahnya 7 di codingan tadi. Nah,
untuk array yang ditambahkan menjadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Dan isi array yang sebenarnya itu ada 8, 17-nya tidak ada. Dan panjang array itu 8, total 64, dan nilai rata-ratanya yaitu 8. Nah, mungkin sekian yang dari DC++. Dan lanjut ke soal G. Apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Dalam kurung, akan sangat bagus jika Anda dapat membuatkan program untuk algoritma versi brute force jika ada penyelesaiannya. Nah, di sini saya jawab tidak, dikarenakan algoritma pencarian biner ini sudah sangat sederhana dan tidak dapat diubah menjadi algoritma brute force dikarenakan sifat array yang sudah diurutkan dalam melakukan pencarian yang efisien dengan kompleksitas waktu log n. Jika menggunakan algoritma brute force, maka kita akan disuruh mencoba semua elemen secara berurutan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dengan kompleksitas waktu n. Nah, baik teman-teman dan ibu guru yang melihat video ini, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada pengucapan kata yang salah atau materi yang kurang, mohon dimaafkan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.